Ciri-ciri Satrio Piningit. Satrio Piningit adalah sosok yang dikisahkan oleh Prabu Jayabaya, salah seorang raja yang pernah memerintah di Nusantara Indonesia, yang diyakini oleh masyarakat Indonesia memiliki kesaktian atau linui, pengetahuan melebihi zamannya, dan masih dipercaya hingga saat ini oleh sebagian besar masyarakat khususnya di Pulau Jawa secara turun-temurun dari leluhur dan nenek moyang mereka terdahulu. Dikatakan bahwa Satrio Piningit sebagai putra Batara Indra berparas seperti Kresna, berwatak seperti Baladewa, dan bersenjatakan Trisula Weda. Kemunculannya juga dikatakan dalam kisah lain oleh seorang raja terakhir dari kerajaan Pajajaran, salah satu kerajaan di Nusantara, bernama Prabu Siliwangi, sebagai seorang bocah angon atau anak pengembala. Kedatangan Satrio Piningit sebagai bocah angon yang akan mengembalakan daun kering dan ranting banyak dimultitafsirkan oleh beberapa kalangan masyarakat sebagai upaya Satrio Piningit dalam mengumpulkan persoalan-persoalan dan solusi untuk mendirikan Ratu Adil. Kepercayaan masyarakat terhadap datangnya kepemimpinan yang adil bagi seluruh umat manusia dan semesta alam. Dikisahkan juga bangunnya Ratu Adil adalah untuk merestorasi sistem kepemimpinan yang semena-mena sebelumnya serta membawa bangsa dan negara kepada zaman baru. Dalam salah satu syair lagu kuno, menurut salah satu tokoh penyebar agama Islam di Nusantara yaitu Sunan Kalijaga, bocah angon adalah sosok yang berusaha memanjat pohon belimbing untuk diambil buahnya, yang bermakna seperti buah belimbing yang berbentuk bintang dengan 5 arah mata angin seperti kelima rukun Islam. Ada yang berpendapat bintang tersebut dimaknai sebagai Nabi umat Islam, Nabi Muhammad SAW. Ada banyak pandangan di kalangan masyarakat tentang apa yang digembalakan oleh bocah angon. Pendapat yang memiliki referensi akurat melalui ketiga tokoh di atas. Ciri-ciri Satrio Piningit berdasarkan ramalan Jayabaya akan ada dewa tampil berbadan manusia seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, bersenjata Trisula Weda. Artinya akan ada dewa berbadan manusia, menyebutkan bahwa Satrio Piningit berwujud seperti kita manusia biasa, tetapi sejatinya beliau adalah dewa. Untuk mengetahui sejatinya seorang tidaklah mudah, kecuali sesamanya atau lebih tinggi derajatnya. Itulah yang menyebabkan Satrio Piningit berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, menyebutkan bahwa para Satrio Piningit itu seperti Batara Kresna, tampan, berwibawa, dan berwatak tegas atau saklek seperti Baladewa, bersenjata Trisula Weda. Untuk kalimat yang satu ini sepertinya dimaknai secara tersirat, karena tidaklah mungkin Satrio Piningit yang notabene dipingit itu membawa Trisula kemana-mana akan terlihat mencolok yang menyebabkan dirinya tidak dimingit. Bahkan mungkin bisa langsung dikandangin karena terkena pasal membawa senjata tajam. Dalam pemaknaan Trisula Weda secara garis besar bisa dimaknai 3 jadi satu, seperti ilmu, amal, dan iman, atau bumi, langit, dan isinya, kiri, kanan, dan tengah, maupun benar, jejak, dan jujur. Apapun itu yang secara filsafat mengandung 3 jadi satu itu sesuai dengan derajatnya dewa sehingga berkelakuan mulia. Yang kedua, sakti mandraguna tanpa aji-aji, yang artinya Satrio Piningit sakti mandraguna tanpa aji inilah, aji itulah, apalagi batu inilah, keris itulah, dan tetek bengek lainnya sesuai dengan derajatnya dewa. Yang ketiga, pandai meramal seperti dewa, dapat mengetahui lahirnya kakek, buyut, dan jangga Anda, seolah-olah lahir di waktu yang sama, tidak bisa ditipu, karena dapat membaca isi hati bijak, cermat, dan sakti mengerti sebelum sesuatu terjadi, mengetahui leluhur Anda, memahami putaran roda zaman Jawa, mengerti garis hidup setiap umat, tidak khawatir tertelan zaman, yang artinya pandai meramal seperti dewa. Seperti di atas disebutkan,
Beliau dewa sudah pasti bisa meramal atau membaca. Tidak bisa ditipu karena dapat membaca isi hati. Banyak orang lain di hati lain ucapan, tapi si Satrio Piningit karena mengetahui isi hati tidak akan tertipu. Tapi mungkin dalam hal menjaga Piningitnya, beliau pura-pura ketipu, bijak, cermat, dan sakti sesuai dengan derajatnya yang dewa tersebut. Kalimat ini juga bisa sebagai acuan mengetahui lahiriah kandangnya Betoro, wujud manusianya si Satrio Piningit ini dari sisi perbintangan, mengetahui sesuatu sebelum terjadi. Tampaknya Satrio Piningit memahami filsafat bulet-bulet, jadi tahu sebab akibat. Secara sederhana, hukum sebab akibat itu digambarkan. Jika kita berbuat baik, maka akan mendapatkan kebaikan pula. Begitupun sebaliknya, ditambah lagi dengan pengumpulan data dengan derajat dewanya yang komplit lebih dari manusia biasa. Seperti kita tentukan membuat Satrio Piningit makin oke saja, tidak khawatir tertelan zaman. Sesuai dengan namanya, Piningit, tentulah beliau tidak akan sibuk memperkenalkan dirinya sebagai Satrio Piningit tersebut dan berusaha tetap eksis di Facebook atau aktif sosialita. Oleh sebab itu, carilah Satrio Piningit itu yatim piatu, tak bersanak saudara, secara lahiriah atau wujud pastilah. Satrio Piningit memiliki sabab sehingga ada akibat. Memiliki orang tua atau saudara, berarti kalimat ini diartikan secara tersirat, sesuai dengan derajatnya yang dewa tersebut, dan juga mengarahkan kepada kelakuannya yang tidak akan membeda-bedakan mana yang kakak, adik, atau bukan. Dengan kata lain, ujung trisulanya sangat tajam, membawa maut atau utang nyawa yang tengah pandang berbuat merugikan orang lain, yang di kiri dan kanan menolak pencurian dan kejahatan. Sesuai dengan tombak tersebut, trisula ini merupakan kelakuan atau perbuatan dari Satrio Piningit tersebut. Senang menggoda dan minta secara nista. Senang menggoda bisa diartikan genit, suka bercanda. Kalimat minta secara nista adalah bagian dari candaan ataupun godaannya. Diterangkan jelas bayang-bayang menjadi terang benderang. Dengan kemampuannya, segala sesuatu yang bayang-bayang atau tidak jelas atau tersamar akan menjadi terang. Sesuai dengan zaman sekarang ini yang banyak sejarah dihapus ataupun dibelok-belokkan, sehingga kita kehilangan jati diri kita. Sepertinya beliaulah yang mampu meluruskan sejarah kita. Hanya satu ini yang dapat memberi petunjuk tentang arti dan makna ramalan Jayabaya. Dengan mudah, Satrio Piningit dapat memberi petunjuk arti dan makna dari ramalan Jayabaya. Dari ramalan Jayabaya tersebut, hanya sedikit kalimat yang menjabarkan sosok fisik Satrio Piningit, lebih banyak menggambarkan perbuatan dan sifatnya. Itu sesuai dengan namanya, Satrio Piningit.